Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman. Saya minta Vikaris Lukman untuk berdoa bagi kita semua untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan Kau berikan, kami dapat datang ke hadapan Tuhan, Sang Raja kami, dengan berani karena penebusan dari anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sertai kami ya Tuhan, ketika kami merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau sertai Vikaris Marvin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya melembutkan hati kami, dan penuhilah piala kami yang kosong Tuhan, yang dari tanah liat, dipenuhi oleh firman dan kuasa dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema khotbah kita adalah diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kekristenan mengajarkan bahwa the grace of God is prior to all humans response. Anugerah Allah yang begitu besar itu selalu mendahului semua respons manusia. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak ada di bumi ini. Tanpa anugerah Tuhan, kita betul-betul tidak bisa melakukan sesuatu hal, baik yang buruk maupun yang baik yang berdosa maupun tidak berdosa, baik yang kudus maupun tidak kudus, maupun yang benar maupun tidak benar, itu semua di dalam topangan anugerah Tuhan. Di belakangnya Tuhan sudah beranugerah terlebih dahulu. Sekalipun kita melihat orang berdosa, kita bisa lihat mereka berdosa juga karena apa? Tuhan menopangnya, dia hidup, dia sehat, dia punya otak, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya mata, tapi dia gunakan untuk berdosa. Mata anugerah Tuhan, otak anugerah Tuhan, tangan anugerah Tuhan. Tetapi dia gunakan untuk berdosa di hadapan Tuhan. Jadi manusia itu kalau berdosa itu betul-betul kita harus anggap itu serius, parah sekali, payah sekali, celaka sekali. Karena apa? Karena mereka menggunakan anugerah Tuhan, menggunakan kebaikan Tuhan, hidup yang dari Tuhan sendiri, dia gunakan untuk melawan Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu ini asalnya dari Tuhan. Bumi ini dari Tuhan. Semua manusia ada dari Tuhan. Dan semuanya harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Tanpa Tuhan dan anugerahnya kita tidak akan ada di bumi ini. Maka dari itu, kalau kita ada di bumi ini kita harus ingat, itu kebaikan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Bukan saja itu, sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sudah diselamatkan di dalam darah Yesus Kristus yang begitu mahal. Kita harus sadar kita bisa beriman kepada Yesus, itu pun anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan, bukan karena kita mampu beriman. Bukan karena kita tidak berdosa sehingga kita mampu beriman kepada Tuhan Yesus, bukan. Itu pemberian Tuhan. Maka sebagai orang Kristen ketika kita ditanya, kenapa kamu bisa diselamatkan? Kita jawabannya adalah yang pertama, karena saya diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan. Saya diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan saya. Bukan karena mulut saya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu dulu. Tetapi karena Tuhan sudah beranugerah dan akhirnya memberikan kita iman. Dan iman itu timbul dari pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa percaya dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah ini sesuai dengan moto reformasi di abad 16 yang mengatakan, bahasa Latinnya adalah sola gratia, grace alone. Kita ini diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan saja. Dan kita bisa pelajari beberapa hal dari sola gratia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah suatu ajaran Alkitab dan juga suatu kebenaran yang nyata dan juga realita yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa bagaimana manusia berdosa memperoleh keselamatan. Ya, sebagai orang Kristen kita harus mengerti tentang keselamatan diri kita di dalam Kristus. Kita diselamatkan karena apa? Kita diselamatkan dari apa? Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan dari hukuman dosa di neraka. Kita diselamatkan dari dosa.
Dan akhirnya kita bisa menemukan Yesus, bisa memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Anugerah Tuhan. Anugerah ini yang membuat kita beriman dan percaya kepada Yesus. Anugerah Tuhan ini bukan murahan. Bukan suatu hal yang tidak berharga. Anugerah, namanya anugerah adalah gratis. Namanya anugerah adalah sesuatu yang kita terima dan itu tidak layak bagi kita, tapi toh diberikan juga. Cuman ketika kita melihat anugerah keselamatan, ternyata itu harganya begitu mahal sekali. Alkitab mengatakan kamu itu sudah dibeli dengan darah Yesus yang begitu mahal, ya, yang dimana Allah Bapa rela menyerahkan Yesus Kristus demi kita. Mati di atas kayu salib Yesus Kristus demi kita. Jadi anugerah Tuhan bukan diberikan dengan semena-mena. Nih, ambil anugerah keselamatan, bukan. Anugerah Tuhan diberikan dengan suatu cara yang indah, suatu cara yang hormat, suatu cara yang begitu agung, suatu cara yang begitu mahal, yaitu dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk memberikan pengampunan dosa, penebusan dosa, dan juga sesuai dengan kekayaan kasih dari Allah sendiri. Anugerah Tuhan itu ada caranya Tuhan memberikan, bukan semena-mena. Sehingga akhirnya tidak menghargai anugerah Tuhan kita, ya. Kita dapat mengerti kekayaan anugerah Tuhan itu di dalam diri Yesus Kristus. Lalu Sola Gratia juga mengajarkan suatu hal di mana kita bisa membedakan Injil yang asli maupun Injil yang palsu. Injil yang asli, Injil yang benar adalah Injil yang Alkitabiah, sedangkan Injil yang palsu adalah Injil yang tidak Alkitabiah, tidak benar. Dan dari Sola Gratia kita bisa memahami bahwa oh, ini Injil yang asli. Kalau ada orang Kristen mengabarkan Injil yang lain, Paulus katakan di dalam surat Galatia, terkutuklah dia. Anatema. Kamu orang Kristen tapi tidak ngerti Injil. Kamu orang Kristen tapi mengabarkan Injil yang palsu. Gimana sih? Nah, maka dari itu kita lihat, ya, di dalam Efesus 2 ayat 8-9, mari kita baca bersama-sama di slide, ya. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah Injil yang asli, ya. Injil di mana Injil itu dikatakan sebagai sebuah anugerah. Nah, kalau kita lihat kalimat pertama dengan seksama, memang waktu kita baca secara cepat, kita berpikir bahwa kita diselamatkan oleh iman. Kita potong bagian depannya, lalu kita ingatnya adalah diselamatkan oleh iman. Tapi di dalam khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingatnya adalah diselamatkan hanya karena anugerah dulu. Grace. Ya. Kalimat awalnya adalah kasih karunia. Kasih karunia itu grace. Kasih karunia itu anugerah, sama saja, ya, definisinya, baik anugerah, kasih karunia, grace, ya. Injil yang asli mengajarkan bahwa manusia berdosa dan diselamatkan hanya karena anugerah, tetapi ada caranya. Itu apa? Lewat iman kepada Yesus Kristus. Maka pengertian iman bagi orang Kristen adalah iman itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Ya, kita bisa lihat dalam ayat ini. Iman dapat dimiliki seseorang karena Allah memberikan iman kepada orang tersebut. Iman yang menyelamatkan. Itu adalah pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan oleh iman atau oleh anugerah Allah? Oleh anugerah Allah dengan cara iman kepada Yesus Kristus. Jadi iman di sini adalah suatu instrumen, suatu cara yang diberikan Tuhan. Kamu mau nerima anugerah Tuhan, caranya lewat iman, rasa percaya di dalam hatimu. Itu anugerah Tuhan. Maka ditekankan lagi oleh Paulus bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, melainkan kamu diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Terus responnya apa? Respon pertama kali ketika kita menyadari Injil yang asli ini apa? Gak bisa sombong. Wah, saya megahkan diri. Saya dapat anugerah dari Allah semesta. Saya mendapatkan anugerah dari Raja atas segala raja. Wah, saya begitu dikasihi oleh Tuhan. Saya sombong. Kamu gak dikasihi oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Respon orang Kristen ketika menyadari Injil yang asli adalah gak bisa memegahkan diri, gak bisa sombong. Akan tertunduk di bawah salib Kristus. Akan bersyukur, tapi berbelas kasihan juga ketika melihat orang yang lain tidak
mendapatkan anugerah keselamatan ataupun belum mendapatkan anugerah keselamatan. Kita nggak bisa sombong. Itu respon yang dijelaskan oleh Paulus ketika menerima Injil yang asli, jangan sombong, melainkan rendah hati. Ya, keselamatan yang Alkitab jelaskan itu membuat kita tidak bisa memegahkan diri. Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada hak apa-apa untuk menerima keselamatan. Kita tidak ada kelebihan apa-apa untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita ini nggak punya kehebatan apa-apa, kita ini tidak baik, semua berdosa. Maka dari itu, ya ketika Allah memberikan anugerah keselamatan itu seperti kita waktu didatangi oleh pengamen atau pengemis atau orang yang minta-minta kepada kita, terserah kita mau kasih atau enggak. Kalau mau kasih, puji Tuhan, dia senang. Kalau tidak kasih, dia nggak bisa komplain. Kasih dong ke saya. Ya, marah terus ya. Nggak bisa, minta kok. Siapa tuannya? Ya, siapa bawahannya? Siapa yang butuh? Siapa yang tidak butuh? Maka waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau kasih atau tidak terserah Tuhan. Tergantung kedaulatan Tuhan, tergantung inginnya Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu kepada siapa. Kita nggak bisa malak Tuhan. Ya, kita nggak bisa memaksa Tuhan, beri saya anugerah. Beri saya keselamatan. Saya sudah percaya Yesus loh, selamat dong. Kata siapa? Ya, apakah percayanya itu betul-betul anugerah atau sebatas saya ngomong saja percaya Yesus, maka saya harus selamat. Padahal kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Namanya anugerah itu diberikan dan kita tahu bahwa saya percaya. Saya percaya itu bukan karena saya mampu percaya kepada Yesus, melainkan karena anugerah. Bukan saya sudah berbuat mengaku Yesus saya selamat. Ya, mengaku Yesus juru selamat. Banyak orang mengatakan, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku berkhotbah demi namamu, aku melayani demi namamu, nama Yesus. Tapi orang itu tidak menerima anugerah. Orang itu tidak mengerti Injil yang asli, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pun binasa dalam perkataannya. Anugerah keselamatan itu tergantung Tuhan. Lalu tugas kita bagaimana? Gak bisa apa-apa. Mungkin sebagai manusia berdosa kita cuma bisa berdoa, Tuhan berikan aku keselamatan. Itu pun terserah Tuhan mau kasih atau enggak. Kita gak bisa maksa Tuhan memberi kita keselamatan. Kalau saya dalam perjalanan dari Solo ke Jogja naik mobil, Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali banyak yang minta-minta ya. Apalagi lampu merah dari Solo ke Jogja itu ada yang menghitung sampai mungkin hampir 30 lampu merah, lampu lalu lintas ya. Mungkin bayangin ya, 30, hampir 30 gitu berhenti lama kan. Makanya dibuat tol sekarang ya. Nah, kemudian banyak yang minta, banyak pekerjaan juga muncul, datang. Ya, terserah saya kan mau kasih atau enggak kepada mereka yang minta-minta. Ya mereka minta kok. Terus seringkali saya kasih, tapi saya tidak mau rugi juga. Ya, nggak mau rugi juga dalam arti saya kasih bersama dengan uang dan traktat. Jadi sepanjang Solo dan Jogja itu perjalanan misionaris saya. Ya, kasih traktat ke pinggir jalan. Kadang-kadang beli yang saya tidak perlu, misalkan tahu Sumedang itu ya. Tahu Sumedang, arem-arem beli, nggak apa-apa. Udah makan kok. Kasih ke orang, kasih uang, dapat 3 mereka. Makanan, uang, makanan rohani. Traktat, suruh baca gitu ya. Saya nggak mau rugi, cuma kasih uang tapi kasih juga Injil. Ya, jarang sekali mereka tolak. Bahkan dalam kehidupan saya kayaknya mungkin sudah ahli memberi ya. Jadinya tidak pernah ditolak lagi. Kalau dulu masih muda, meskipun sekarang masih muda juga ya. Dulu masih muda tuh kasih orang ditolak saya. Ya, karena ragu-ragu. Seperti mau kasih racun gitu ya. Ini Pak, ini ada suatu buku, ditolak langsung. Sekarang yakin aja nih, penting nih untuk kamu dengan ramah gitu ya. Tentunya pasti orang terima, nggak akan pernah ditolak. Kalau kita yakin memberikan suatu hal yang baik gitu ya, ini baik. Maka dalam penginjilan dikatakan kan, coba kamu tuh memberikan traktat, itu seperti kamu berikan uang Rp2.000 kepada tukang parkir. Ya, dia butuh, dia minta, dia pasti terima. Nah, kita polanya gitu. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara, waktu kita memberi sesuatu, itu sebenarnya adalah bayang-bayang anugerah. Shadow of grace.
Bayang-bayang anugerah Allah yang lebih besar lagi. Maka sebagai orang Kristen kalau kita sadar kita diselamatkan oleh anugerah, beranugerahlah, memberilah. Bukan itu artinya kasih. Bukan artinya itu mengasihi, memberi sesuatu tidak perlu barang. Tapi memberi hati, memberi hormat kepada orang lain. Itu juga adalah perbuatan kasih. Demikian Tuhan waktu memberikan anugerah iman, dia itu sesuka hatinya menurut kerelaannya saja. Dan itu kedaulatan Tuhan saja. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita dan bukan kepada yang lain? Kita sebagai manusia jawab, saya tidak tahu. Saya berdosa, orang lain berdosa. Saya berdosa lebih parah, orang lain berdosa kayaknya lebih ringan. Kok saya diberikan anugerah keselamatan? Kita jawab, tidak tahu kenapa. Jangan so tahu. Ya, jangan so tahu, saya memang baik. Saya nanti jadi orang Kristen, saya jadi pengkhotbah, saya jadi pelayan Tuhan, omong kosong. Kita nggak tahu kenapa Tuhan kasih kita anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi dari perspektif Tuhan, kita tahu itu semua karena kedaulatannya. Itu semua karena kemuliaan Tuhan. Itu semua karena kehendaknya yang maha kuasa. Terserah dia dong. Dia pemilik alam semesta ini. Nah, kemudian kita lihat kalimat bahasa Inggris dari Efesus 2 ayat 8-9. Ini lebih jelas lagi. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God. Not a result of works so that no one may boast. Jadi kita lihat di sini true faith. Iman itu instrumen saja. Tapi yang menyelamatkan itu adalah anugerah Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Alkitab mengatakan sebab sebelum dunia dijadikan, kamu sudah dipilih. Sebelum ada anugerah, sebelum manusia ada, sebelum ada iman milik manusia, Tuhan sudah kasih anugerahnya dulu. Saya pilih kamu untuk menjadi orang Kristen. Ya, kita bisa lihat kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa sombong dan tidak boleh sombong karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tugas kita adalah memberitakannya. Ya, memberitakannya. Memberitakannya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan hidup kita. Dengan pesan yang kita sampaikan ke dalam dunia, kita mau memberitakan kasih Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita waktu mengabarkan Injil juga tidak akan kecewa kalau orang itu menolak kabar baik kita. Ada anak remaja kita memberi traktat, terus kemudian traktat itu disobek-sobek. Ya mungkin karena memberi yang kecil kan. Anak kecil memberi kepada saya, apa ini? Langsung disobek. Ya, kita memberikan traktat, mengabarkan Injil ditolak. Apakah kita kecewa kepada Tuhan? Tuhan kok saya sudah mengabarkan Injil, saya sudah mau menghidupi Injil yang asli, kemudian saya kok ditolak? Tidak. Manusia berdosa itu pasti menolak Injil. Kalau diterima itu anugerah Tuhan. Kalau ditolak itu memang siaplah, wajar. Manusia berdosa asumsinya adalah kita pasti ditolak oleh orang yang menolak Yesus Kristus. Ya, maka kita harus kuat. Dan ketika orang bisa percaya itu bukan karena perbuatan kita mengabarkan Injil kepada mereka, tetapi karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja, bukan karena saya. Jadi kita tenang aja, tugas kita apa? Memberitakan. Kita nggak bisa maksa orang untuk bisa jadi Kristen, percaya Yesus nggak bisa. Ya, yang bisa maksa itu Tuhan. Kita tuh sesama manusia ya memberitakan, mengajak, membuat mengerti, mempengaruhi. That's it. Cuman itu saja. Sola Gracia membedakan Injil yang asli dan Injil yang palsu. Berarti Injil yang palsu itu seperti apa? Yaitu saya bisa diselamatkan karena usaha saya percaya Yesus Kristus. Itu palsu. Mungkin memang diselamatkan karena dia percaya Yesus. Tapi dia diselamatkan itu karena saya yang beriman, saya yang mengaku Yesus, saya yang percaya, bukan anugerah Tuhan. Maka di dalam kehidupan orang yang terpengaruh Injil yang palsu, dia sombong. Saya percaya, masa kamu enggak? Ayo dong percaya Yesus, Yesus sudah mati bagi kamu. Ayo percaya, kamu bisa. Wah maksa orang percaya, saya aja bisa kok. Ini adalah Injil yang palsu, yaitu percaya karena saya mampu. Percaya karena saya mau untuk percaya kepada Yesus Kristus. Seolah-olah dirinya begitu baik, tidak ada dosa dalam hidupnya, dan tidak ada dampak dosa dalam hidupnya.
padahal kita itu sudah mati dalam pelanggaran kita. Dari diri sendiri mereka anggap bahwa saya mampu melakukan yang baik. Ya, saya hidup ini ada kemampuan untuk percaya Yesus. Itu Injil yang palsu. Ini adalah gambaran manusia yang berdosa. Nah, gambaran manusia yang berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah mati rohani. Namanya mati, ya seperti apa? Itulah fungsinya ada rumah duka. Coba, yang mati itu kayak apa? Coba lihat. Ya, peti itu sebelum ditutup petinya, coba lihat ke dalam mati, ya, nggak bisa apa-apa. Mau dipegang juga nggak akan respons. Ya, mau diomongin mungkin dikata-katain kasar, mau dipuji, mau dibaikin, mau diubah tangannya, mungkin mau dipatahin, misalkan ini anggap kasarnya, patahin tangannya, mau dimandiin, mau diapain, mau didandanin. Nggak apa-ngapain, itu namanya mati kan. Nggak bisa apa-apa. Kita tuh betul-betul harus sadar, manusia berdosa tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Kita tuh sudah mati rohani. Kita ini sudah celaka, nggak bisa apa-apa, sudah mati. Ada seorang hamba Tuhan menjelaskan, apa perbedaan ikan yang mati dan yang hidup. Perbedaan ikan yang mati dan hidup adalah ketika dia di air, sungai yang mengalir, ikan yang hidup itu bisa melawan arus, bergerak. Bisa berespon, menghindar dari batu, menghindar dari ancaman. Tapi ikan yang mati ditaruh di air yang mengalir, ya sudah. Dia mengalir sampai ke neraka. Kita itu ikan yang mati. Di luar Kristus kita ikan yang mati, yang akan nanti masuk ke neraka. Terus atas dasar apa? Saya bisa percaya Yesus, seolah-olah ikan hidup. Ya. Saya mau memegang tangan Tuhan, saya bisa menggapai tangan Tuhan. Enggak bisa. Alkitab mengatakan bahwa kita itu sudah mati rohani, sudah terputus dari sang sumber hidup, sudah terputus dari Allah dan sudah mati dalam pelanggaran dosa kita. Yang harus kita dapatkan hanyalah seperti ikan mati itu. Ya, terbawa arus dunia, sampai waktunya sungai itu habis, mati kita. Sudah, itu adil. Ya. Itu layak bagi manusia yang berdosa. Tapi ketika ikan itu sudah mati terbawa arus, Tuhan memberikan anugerahnya. Saya pencipta ikan. Saya hidupkan ikan itu mulai megap-megap, ya. Terus kemudian, wah, saya bisa bergerak. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak bisa membangunkan orang yang sudah mati. Kita nggak bisa membangunkan binatang yang sudah mati. Hanya Tuhan sang sumber hidup yang mampu membangkitkan rohani manusia yang sudah mati ini untuk kembali hidup dan bisa mengenal siapakah Tuhan. Injil yang palsu juga mengatakan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan baik kita, karena pahala kita. Waktu kakek regional di satu sekolah di daerah Solo ini, saya sempat mengajar anak SD, memberitakan firman, kabar baik kepada mereka. Saya tanya, iseng, ya kadang suka iseng gitu ya. Kita diselamatkan oleh Tuhan bisa masuk surga itu karena apa anak-anak? Langsung jawabnya, karena pahala, karena perbuatan baik. Wah, ini semua sudah sesat, Injil palsu semua. Yang mereka dengar tuh Injil palsu semua. Saya bilang, bukan itu, ya salah. Ya, kita diselamatkan karena bisa percaya kepada Yesus Kristus dan itu adalah anugerah Allah. Udah kan? Udah dijelasin. Kita mati rohani. Terus kita diselamatkan karena apa anak-anak? Perbuatan baik. Loh, balik lagi ya. Susah banget ya ngajarin anak-anak ya. Enggak, karena percaya kepada Yesus. Itu pun anugerah. Tapi ada anak yang pintar langsung bilang, ya di belakang ya, percaya kepada Yesus Kristus. Itu betul. Tapi percaya itu adalah tindakan kita ya. Kita harus fokus kepada keselamatan itu karena anugerah Allah, bukan karena manusia. Karena Allah yang mau berikan iman kepada kita sehingga kita boleh selamat. Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 10-12, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun tidak berakal budi, ya, tidak ada orang yang mencari Allah. Maka kita bisa selamat karena kita mencari pahala, mencari Allah, gak bisa. Gak bisa kita mendapat pahala dari Tuhan aja gak bisa. Karena kita sudah mati rohani kita. Nah, kita lihat Efesus 2 ayat 4-5, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, coba lihat di slide-nya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Nah ketika Tuhan memberikan anugerah keselamatan, di belakangnya ada lagi. Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar. Di dekat dengan Allah ada kasih, terus Tuhan memberikan anugerahnya, baru di kita ada iman. Nah, seringkali kan kita fokus yang kelihatan saja. Oh, orang itu beriman kepada Yesus Kristus, maka dia pasti selamat. Ya, maka dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Oke, itu betul. Tapi di belakangnya lagi kita harus lihat Allah yang bekerja, dia beranugerah, dan dia memiliki kasih yang begitu limpah atas hidup kita, sehingga dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati. Ya, kita mati karena apa? Di sini terjemahnya kesalahan-kesalahan ya. Tetapi sebenarnya trespasses adalah pelanggaran-pelanggaran kita. Pelanggaran kepada Allah. Kalau kita sudah berdosa satu saja, kita harus mati. Allah itu kudus. Ya, satu pelanggaran kepada pencipta alam semesta itu sangat fatal. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Satu dosa saja membuat kita masuk neraka. Satu dosa saja itu tiket kita pasti masuk neraka. Dengan apa kita bisa selamat? Dengan apa perbuatan kita yang kita rasa baik itu bisa menyelamatkan kita? Nggak bisa. Maka dari itu, kuasa dosa harus dikalahkan dengan kuasa yang melebihi dosa. Itu apa? Kuasa kasih Allah. Kuasa kasih Allah akhirnya menyelesaikan masalah dosa dengan apa? Keadilan dan kasih yang dinyatakan di dalam Yesus yang tersalib. Terus disimpulkan oleh Rasul Paulus, yaitu oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini yang harus kita ingat. Kenapa kamu bisa selamat? Kenapa kamu bisa percaya Yesus? Kenapa kamu bisa beriman kepada Yesus? Karena saya dapat anugerah. Karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan saya. Yohanes 6 ayat 65, kita baca lagi slide bersama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yesus berkata, orang bisa datang kepada Kristus karena Bapa memberikan anugerah. Bukan karena saya mampu, saya bisa percaya Yesus, bukan. Ya, ingat ya, kita bisa datang ke gereja, kepala gereja adalah Kristus, kita bisa berdoa kepada Yesus, kita berdoa kepada Allah Tritunggal, itu karena grace of God. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita ada kelebihan. Itu semua anugerah Tuhan. Lalu kita lihat Roma 8 ayat 29 sampai 30. Ini juga suatu firman yang sangat indah ya. Waktu kita diselamatkan oleh Allah, kita itu pasif. Maka di dalam Roma, Rasul Paulus sendiri menulis bahwa, kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Maka kita tuh berkata, saya diselamatkan. Bukan saya selamat karena saya. Tapi saya itu diselamatkan Tuhan. Pasif. Ya, manusia tidak melakukan apa-apa untuk bisa menyelamatkan dirinya, untuk keselamatan dirinya, karena pada dasarnya kita seperti mayat saja, mati. Nah, sekarang kita lihat parafrase dari Roma 8 ayat 29-30, saya akan bacakan ya. Saya memparafrase firman Tuhan, ya bukan ngubah loh ya, bukan ngubah, bukan menyesatkan. Saya memparafrase Roma 8 di dalam kalimat aktif Allah, yaitu seperti apa? Allah telah memilih sebagian orang dari semula. Allah telah menentukan mereka dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah yang sudah menentukan mereka dari semula, akan Allah panggil suatu saat, orang-orang yang Allah panggil, Allah akan membenarkan mereka. Orang-orang yang Allah sudah benarkan, Allah akan memuliakan mereka juga. Inilah paket keselamatan. Paket keselamatan adalah diselamatkan, dikuduskan, nanti di surga dimuliakan. Pasif semua. Kita bisa apa sih di hadapan Tuhan? Kita bisa sombong.
karena perbuatan baik kita, nggak bisa. Kita berbuat baik pun karena Tuhan yang memberikan anugerah penopangannya dalam hidup kita. Allah yang menyelamatkan itu adalah Allah yang aktif, Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Roma 1 ayat 6, kita lihat juga, kita baca bersama-sama, 2, 3. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kamu juga termasuk, karena apa? Kamu telah dipanggil. Pernah dengar panggilan Tuhan enggak? Pernah sadar enggak kita itu milik Yesus? Atau milik diri kita sendiri? Atau milik orang tua kita? Kita ini milik Kristus. Bersikaplah seperti milik Kristus. Yaitu mengingat Dia, menghargai Dia, melayani Dia. Pernah dengar panggilan Tuhan enggak sih? Panggilan untuk percaya Yesus. Dan kita pun meresponinya, saya mau percaya. Oh, itu anugerah Tuhan yang begitu indah. Kita lihat lagi Efesus 1 ayat 4. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini tahapan yang selanjutnya. Di dalam Kristus Allah Bapa telah pilih kita sebelum dunia ada, sebelum dosa ada, sebelum apa-apa ada. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat. Ya, kudus dan tak bercacat. Berarti kita sudah diselamatkan. Karena hanya orang yang diselamatkan bisa kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Karena dia bisa melakukan kekudusan, bisa tak bercacat. Nanti suatu hari nanti masuk surga kita tak bercacat, sempurna bersama dengan Kristus. Hanya orang yang sudah diselamatkan bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena apa? Pemilihan Allah. Jadi sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengatakan, bagaimana kamu bisa percaya kamu masuk surga atau diselamatkan dari dosa? Kita bilang bahwa karena saya dipilih Tuhan. Memang ini bisa godaan untuk sombong besar sekali ya. Saya dipilih oleh Tuhan. Tapi nggak boleh. Tapi benar kok, tapi firman Tuhan gini kan, saya diselamatkan karena saya dipilih Tuhan gitu ya. Tapi nanti sombong ya, makanya jadi paling mudah ya, kita diselamatkan karena anugerah Allah. Karena anugerah Allah yang memilih kita, yang memberikan kita iman yang sejati. Jadi diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari dosa itu, dari hukuman kekal di neraka itu 100% karya Allah, bukan karya manusia. Itu anugerah Allah, itu kedaulatan Allah. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita nggak sadar. Kita nggak sadar bahwa hidup kita itu dilimpahkan anugerah luar biasa. Kita fokus kepada penderitaan, kita fokus pada dosa, kita fokus pada masalah kita fokus pada diri kita, pekerjaan kita, bukan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Maka banyak orang Kristen akhirnya tidak yakin akan keselamatannya. Kenapa? Terlalu fokus sama dunia, terlalu fokus sama dosa. Keselamatan dari Tuhan itu 100% pasti terjadi. Itu karya Tuhan 100%. Tetapi kita yang sudah dapat anugerah, malah tidak semua yakin 100% kita sudah diselamatkan. Sangat disayangkan. Kita nggak yakin pun bisa selamat. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan anugerah. Asal kita juga percaya kepada Yesus. Banyak orang Kristen percaya Yesus tapi nggak yakin dirinya diselamatkan. Kenapa? Ya fokus pada dunia kok, fokus pada dosa. Tapi kalau kita fokus kepada firman, lama-kelamaan saya tahu bahwa saya nggak yakin saya diselamatkan karena saya banyak dosa. Tapi di satu sisi faktanya adalah saya percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan dia memperoleh hidup yang kekal, dia tidak akan binasa selamanya. Maka pelan-pelan kita akan belajar, saya yakin. Tuhan berikan saya keyakinan untuk yakin terhadap keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Saya lemah. Saya seringkali tidak percaya firman Tuhan. Maka saya mau untuk yakin Tuhan. Tuhanlah yang meyakinkan saya bahwa saya selamat. Supaya apa? Supaya saya bisa hidup berbuah bagi kerajaan Allah. Supaya saya bisa yakin kepada orang lain. Saya memberitakan Kristus dengan yakin, bukan ragu-ragu. Bukan takut-takut. Bukan mempermalukan Tuhan. Saya yakin. Karena firman Tuhan, bukan karena saya. Firman Tuhan berkata berarti saya setia. Saya mau tunduk dan menyadari bahwa otoritas hidup saya adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana solusinya supaya kita bisa betul-betul percaya bahwa kita itu
yakin akan diselamatkan karena kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, kita lihat Filipi 1 ayat 5-6, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka penjaminnya adalah Allah sendiri. Karena Allah yang memberi, Allah pasti menjamin apa yang sudah Dia berikan gak akan hilang. Kabar baik yang sudah diberikan pada kita pertama kali, yang memelihara supaya kita percaya kepada Kristus itu bukan kita. Yang memelihara supaya kita terus setia pada Yesus Kristus sampai hari kematian kita, sampai hari kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya adalah Roh Kudus sebagai penjamin kita. Maka kita katakan bahwa keselamatan yang Allah berikan tidak mungkin bisa dihilangkan oleh siapapun. Sekali selamat, tetap selamat. Karena apa? Karena Allah yang memberinya. Allah itu nggak pelin-pelan. Kasih, tarik lagi berdosa, nakal. Ya, kasih, masuk surga. Ya, berdosa, tarik masuk neraka. Gitu ya. Sudah bertobat, kasih lagi, masuk surga. Ya, nakal lagi, berdosa lagi. Tarik lagi anugerahnya, masuk neraka, apa-apaan itu. Itu Allah yang tidak konsisten terhadap firman-Nya sendiri. Terserah Dia gitu ya, tarik ulur, talik ulur. Sekali selamat, tetap selamat itu karena anugerah Tuhan. Keselamatan dalam Kristus Yesus tidak akan pernah hilang karena anugerah Tuhan yang menopangnya dan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri orang percaya. Namanya union with Christ. Dari dua jadi satu. Ya. Kita mempelai perempuan Yesus Kristus. Gereja adalah mempelai perempuan Yesus Kristus adalah mempelai pria, sudah dinikahkan secara rohani. Tuhan mengatakan kamu tidak boleh cerai. Kalau Tuhan pada akhirnya mengatakan, saya sudah menikahi gerejaku, terus cerai, Allah tidak konsisten. Allah katakan, kamu tidak boleh cerai sebagai seorang Kristen yang sudah menikah. Terus Allah sendiri mengatakan, kamu gerejaku, kamu berdosa, udah aku cerai, putus hubungan lagi, masuk neraka. Terus nikah lagi, masuk surga, gimana sih? Ya, Allah itu konsisten, Dia itu Allah yang maha baik dan maha kuasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada satu dosa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Kristen. Ini keunikan orang Kristen. Hanya ada satu dosa yang tidak mungkin bisa dilakukan orang Kristen. Yaitu apa? Menolak Yesus Kristus. Menghujat Roh Kudus. Ini kelebihan kita. Sebagai orang pilihan, orang khusus, orang pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan, umat pilihan Tuhan, umatku, ada satu dosa yang kita tidak bisa lakukan. Yaitu apa? Membuang Yesus Kristus yang sudah kita terima. Gak mungkin. Karena anugerah Tuhan pertama, yang kedua adalah karena kita sudah menyadari nilai Yesus Kristus yang sangat berharga dalam hidup kita, gak mungkin kita buang. Karena Yesus Kristus begitu berharga, kita sadar kita mau percaya Yesus, mau menyembah Dia, mau takut akan Dia, terus kita buang, gak mungkin. Bodoh itu. Membuang emas ratusan kilo itu bodoh. Membuang Yesus Kristus itu kebodohan yang besar. Dan itu tidak bisa kita lakukan. Itulah yang membuat kita terpelihara sampai hari kedatangan Yesus, kita diselamatkan. Roh Kudus itu seperti meterai yang tertempel, tidak mungkin lepas. Roh Kudus itu seperti gembok, kunci yang kuat, tidak mungkin ada yang bisa menggagalkan gembok tersebut, kunci tersebut. Itulah keselamatan yang begitu indah, sehingga dalam kehidupan kita bisa katakan amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound. Kita tahu lagu ini ya, kita lihat slide, kita hafal lagu ini. Bahkan kita mungkin bosan dengan lagu ini. Ya, udah sering dinyanyikan, nyanyi lagi. Kan tetapi lagu ini adalah lagu himne yang sangat bersejarah. Justru Amazing Grace ini hampir dinyanyikan oleh semua gereja Tuhan dari berbagai denominasi, aliran apapun dinyanyikan
oleh orang Kristen. Karena apa? Amazing grace, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu besar dalam hidup kita. Kita tahu penulis lagu ini adalah John Newton. Di atas batu nisannya tertulis kisah hidupnya seperti ini. Ya, aku John Newton, seorang pegawai biasa. Dulu aku seorang kafir. Dulu aku tidak percaya Yesus. Dulu itu aku seorang yang tidak bermoral. Sama sekali tidak bermoral. Saya seorang pedagang budak-budak di Afrika. Saya siksa para budak, saya antarkan para budak dengan kapal laut saya, ya, perahu saya untuk dijual dan disiksa oleh orang-orang yang lainnya. Tetapi sekarang karena kekayaan kemurahan dari Tuhan dan Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, aku dipelihara, aku diampuni, aku dipulihkan, aku ditunjuk Tuhan untuk mengkhotbahkan iman yang dulu aku tentang. Itu di atas batu nisannya ya. Batu nisan John Newton, di atas kuburannya tertulis kisah singkat hidupnya. Dia tidak malu, dia pendosa, dia jelaskan bahkan ya. Alkitab pun secara terang menerang ya, terus terang dikatakan orang berdosa ya berdosa. Tapi orang yang mengenal Kristus ya mengenal Kristus. Nah, dia adalah seorang yang jahat, ya bertahun-tahun dia menjual budak Afrika dan hatinya tuh keras, kejam. Kalau kita lihat nonton film Amazing Grace, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada filmnya tentang seorang yang berjuang untuk menghapuskan perbudakan. Karena pada waktu itu perbudakan itu betul-betul mengerikan. Orang-orang Afrika yang diperbudak itu dianggap sebagai properti saja. Dipukulin gitu ya, dianggap hina. Sudah ada budak perempuan dibeli oleh orang-orang yang membelinya, kebanyakan orang kulit putih pada waktu itu, diperkosa, dibunuh. Itu budak ya. Maka orang-orang pada waktu itu berapa ratus tahun yang lalu itu memperjuangkan agar tidak ada perbudakan yang betul-betul mengerikan. Zaman perbudakan di dalam Alkitab saja lebih dihargai kok. Ya, mereka yang jadi budak itu dihormati, dihargai, dikasihi. Sekarang sudah zaman Alkitab lewat, sudah ada contoh perbudakan yang cukup bermoral, cukup baik. Sekarang moralitas manusia semakin berdosa sehingga kacau sekali perbudakan zaman itu. Sehingga dihapuskan perbudakan, gak perlu perbudakan. John Newton sebagai seorang distributor para budak, jasa dia menyiksa orang banyak sekali. Maka dia sadar saya itu berdosa banget. Tetapi akhirnya ketika John Newton bertemu dengan Yesus Kristus, hidupnya berubah drastis. Selama pelayanannya, anugerah Allah yang luar biasa itu menjadi pusat pemikirannya. Wah, aku berdosa, tapi anugerah Tuhan lebih besar daripada dosa-dosaku. Itu yang menjadi pusat pemikirannya, dan dia akhirnya juga terus berkhotbah, menulis lagu ini. Dan pada waktu umur 82 tahun, John Newton itu disarankan oleh jemaat, ya oleh pengurus. Ya. John Newton, kamu umur 82 tahun, kesehatanmu makin buruk. Ingatan kamu juga sudah mulai pudar. Terus dia berespons kepada orang yang mengatakan, oke, saya memang ingatanku banyak yang lupa, maafkan aku. Ingatanku banyak yang hilang, tetapi aku ingat dua hal ini. I am a great sinner, Christ is a great Savior. Inilah kuasa anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada transformasi hidup karena sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Dari kafir jadi bertobat. Dari tidak bermoral jadi bermoral. Dari yang mengkhotbahkan melawan iman Kristen menjadi justru mengkhotbahkan tentang iman Kristen. Inilah kuasa anugerah Allah. Jonathan Edwards pernah menjelaskan tentang keselamatan. Kita lihat slide-nya. Dikatakan bahwa mereka yang telah menerima keselamatan harus menyadari bahwa itu semua hanya karena anugerah berdaulat semata. Ya, kita lihat slide-nya. Dan memberikan semua pujian hanya kepadanya, yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Oh, bukan itu? Coba, ada lah. Oh, enggak ada ya. Oke. Ini Jonathan Edwards pernah mengatakan kalimat demikian ya.
Mereka yang telah menerima keselamatan harus menyadari bahwa itu semua hanya karena anugerah berdaulat semata dan memberikan semua pujian hanya kepadanya yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Yang membuat berbeda orang Kristen dan non-Kristen adalah anugerah keselamatan yang berdaulat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mengerti ya anugerah keselamatan yang diberikan Allah. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan berarti tidak ada sesuatu yang dapat kita berikan, tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membuat kita diselamatkan atau membuat kita selamat. Itu semua hanya anugerah Tuhan semata dan itu membuat kita rendah hati. Maka dari itu ketika kita menyadari keselamatan yang Yesus berikan, rendah hatilah. Humility, humility, humility. Keselamatan itu ada ciri khas yaitu rendah hati karena dia sadar berdosa, dia minta ampun atas dosanya dan juga bergantung kepada Tuhan. Dan bukan saja itu, keselamatan tidak mungkin hilang. Jaminannya apa? Roma 8 ayat 35 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama firman ini. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jaminannya adalah kalimat biru ini, 2 kalimat ini. Kenapa sih kamu percaya bahwa kamu sudah diselamatkan dan tidak mungkin binasa? Kenapa sekali selamat tetap selamat? Kenapa keselamatan tidak mungkin hilang? Karena kalimat dari firman Tuhan ini. Ini pertanyaan retorika, pertanyaan retoris yang tidak perlu jawaban. Kalimat pertama mengatakan, siapa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang lebih berkuasa daripada Kristus? Siapa yang bisa memisahkan? Kalau Kristus sudah mengasihi kita dengan khusus, siapa yang bisa memisahin kasih Kristus dari kita? Kalimat kedua, penjamin keselamatan adalah kalimat yang sangat jelas. Tidak akan ada yang dapat ya, tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua hal dikatakan apa? Di atasnya itu malaikat, pemerintah yang ada sekarang, yang maupun akan datang, kuasa-kuasa baik yang di atas, di bawah, ataupun apapun. Maut sekalipun tidak ada yang bisa memisahkan kasih Yesus dengan diri kita ini. Nah kita yakin, Bapak Ibu sekalian kita sudah dijamin. Nah ketika kita yakin kita diselamatkan, disitulah kita semakin tekun melayani Tuhan. Semakin giat untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan menjalankan amanat agung dari Yesus Kristus. Saya sudah diselamatkan. Nah, kiranya kita semakin mengerti anugerah keselamatan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dan kita ketika mengerti pengorbanan Yesus Kristus, seharusnya membuat kita semakin cinta Tuhan. Berapa kali kita katakan dalam hidup kita, seumur hidup kita, saya cinta Tuhan. Kita bisa mengatakan, saya sayang kamu ke pasangan kita. Saya sayang kamu ke anak-anak kita. Tapi berapa banyak kita katakan, saya sayang Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Cinta itu bukan saja diperbuat ya, cinta itu juga dikatakan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, coba ya, kita mengerti hati kita, apakah kita cinta Tuhan? Atau hanya sebatas, cuman ya gini-gini aja lah orang Kristen, rutinitas, kegiatan, ke gereja, doa, baca Alkitab. Gak pernah mengatakan, I love you God. Karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kita. Marilah kita mencintai dan mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Hidup ini kami tahu
semua karena anugerah Tuhan semata. Kami tidak layak menerima keselamatan dari Kristus. Kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa kami. Dan kiranya kami pun bisa terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau hidup bagi Kristus. Kiranya Tuhan menopang hidup kami ini, supaya hidup kami boleh menyadari anugerah Tuhan yang begitu limpah. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami keyakinan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, dan Kristus Yesus sudah hidup dalam hidup kami, dan kami sudah dimiliki Kristus. Kiranya hidup kami boleh mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan bisa mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.